Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ketika seseorang meninggal, ketika seseorang menghadapi sakratul maut, berandai-andai, laula akhartani ila ajalin qarib, seandainya dikembalikan 1 detik saja ke dunia ini, la asaddaqanna, maka saya akan bersedekah. Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan, kenapa disebutkan sedekah? Kenapa tidak disebutkan salat? Kenapa tidak disebutkan zakat? Setidaknya karena dengan bersedekah bisa meringankan sakratul maut kita. Juga dengan bersedekah bisa menjadi lampu penerang di alam kubur nanti. Dengan bersedekah akan dibuka pintu lebar masuk ke surga yang hanya dilalui oleh orang-orang dermawan, yaitu pintu as-sakhaya. Kemudian dengan bersedekah itu merupakan tanda-tanda diterimanya amal pahalanya. Kemudian dengan bersedekah juga hisab harta ini sungguh sangat berat di hari kiamat. Akan ditanyakan dari mana kamu mendapatkan dan kemana kamu menghabiskannya. Maka sungguh bersyukur bagi hamba-hamba Allah yang mensedekahkan jariahnya, yang mana sedekahnya bisa bermanfaat sampai dia meninggal bahkan di hari kiamat. Nah, berbicara tentang sedekah jariah atau wakaf, ada satu sosok yang sangat berjasa untuk masyarakat Aceh di tanah suci Mekah, yang manfaatnya bahkan bisa kita rasakan hari ini dan bahkan sampai sekarang ini. Itulah dia, Habib Abdurrahman bin Alwi Al-Habsyi, atau yang dikenal dengan Habib Bugha Aceh. Inilah makam Habib Abdurrahman bin Alwi, atau yang dikenal dengan Habib Bugha, yang terletak di desa Pantai Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Nah, Habib Bugha ini datang ke Aceh pada tahun 1750 Masehi. Beliau bertugas di Bandar Kerajaan Aceh, kemudian diutus oleh kerajaan ke desa ini, ke daerah ini, untuk membawahi beberapa wilayah Aceh. Pada tahun 1800 Masehi, beliau berangkat untuk melaksanakan haji di tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Di sana beliau membeli sebidang tanah yang akan diwakafkan untuk yang berhaji ketika itu. Ketika pada masa pemerintahan Raja Saud bin Abdul Aziz, terjadi perluasan Masjidil Haram ketika itu. Tanah yang beliau beli kena gusuran dari pemerintah, yang pada akhirnya dibayar ganti rugi oleh pemerintah. Dari hasil ganti rugi itu dibelilah satu bedang tanah yang terletak sekitar 500 meter dari Masjidil Haram. Wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Nah, setelah diganti rugi oleh pemerintah Arab Saudi ketika itu dan membeli tanah yang sekitar 500 meter dari Masjidil Haram, akhirnya dibangunlah hotel di daerah tersebut yang manfaatnya bahkan terasa sampai sekarang oleh jamaah haji. Pada tahun 2019, rata yang didapatkan oleh jamaah haji dari hasil pemondokan tersebut
sekitar Rp4.800.000. Menjelang wafatnya Habib, beliau berpesan menwasiatkan kepada keluarganya untuk dimakamkan di kawasan ini, yaitu di desa Pantai Pesangan, Kecamatan Jangka, Kabupaten Biren. Tidak hanya itu, juga ada makam-makam ahli zuriatnya, keluarga-keluarga beliau yang dimakamkan di sini. Inilah kisah singkat hidup Habib Abdurrahman bin Alwi atau yang dikenal dengan Habib Buga Al-Asy, yang mana hidupnya dipenuhi dengan jasa wakafnya, khususnya di Tanah Suci Al-Mukarramah, yang manfaatnya terus dirasakan bagi jamaah Aceh yang berhaji. Maka seyogyanya bagi yang sudah mendapatkan manfaat dari wakaf tersebut untuk mengunjungi makam beliau di kawasan ini. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.